Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi selamat. wabarakatuh. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kami Waalaikumsalam. kelompok 2 dari kelas Sasing A 2023 akan mempresentasikan hasil penelitian dalam mata kuliah wawasan budaya hutan tropis lembap kami. Budaya Penelitian kami terjadi di Desa Budaya Pampang dan berjudul Konservasi Hutan Adat di Kawasan Dewa Budaya Pampang. Kelompok kami berisikan dari yang pertama ada Ayu Ningsih, yang kedua saya sendiri Gaida Mutmainah, yang ketiga Haikal Faturozi Mustafa, keempat Alivia Nabila Faiza, dan yang terakhir Ataya Humaira Hurel Aini. Lanjut saja, yang pertama adalah apa itu WBHTL? Jadi WBHTL itu adalah mata kuliah yang mengacu pada pemahaman masyarakat tentang budaya hutan tropis lembap. Judul mata kuliahnya sendiri bernamakan Wawasan Budaya Hutan Tropis Lembap. Jadi mata kuliah ini berfokuskan agar mahasiswa dapat mengenal dan mendalami tentang masyarakat adat ataupun hutan-hutan yang ada dalam Indonesia. Apalagi hutan Indonesia ini yang ber, bercuaca tropis lembab. Langsung saja tentang tempat penelitian penelitian kami dilakukan. Desa Budaya Pampang akan dijelaskan oleh Haikal. Baik, em, saya lanjut. Desa Budaya Adat Desa Adat Budaya Pampang merupakan sebuah desa yang berada di Samarinda di Kalimantan yang telah menjadi tempat tinggal bagi suku Dayak Kenya sejak tahun 1960. Suku Dayak Kenya ini bermigrasi dari wilayah Kutai Barat dan Malinau sebelum akhirnya menetap di daerah Pampang. Perpindahan ini bukan hanya soal mencari tempat tinggal baru, tetapi lebih kepada sebuah komitmen kuat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Pemerintah daerah pun kemudian mengukuhkan status desa budaya Pampang sebagai desa budaya pada tahun 1991 sebagai bentuk perhatian dan upaya resmi untuk melindungi kebudayaan Dayak, Dayak Kenya yang mulai terancam oleh kemajuan zaman dan arus modernisasi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konservasi masyarakat Desa Budaya Pampang terhadap hutan adat. Nah, jadi yang pertama-tama itu adalah pelestarian hutan adat. Jadi hutan adat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat adat secara turun-menurun. Dan kelestariannya tuh juga punya aturan tersendirinya. Jadi seperti tidak boleh menebang hutan sembarangan dan juga ada area sakralnya yang harus dijaga. Jadi hutan ini tuh penting banget karena bisa melindungi lingkungan seperti mencegah adanya bencana alam seperti banjir, longsor, terus juga jadi sumber pangan dan obat-obatan, serta bagian dari identitas budaya masyarakat adat itu sendiri juga. Nah, tapi sayangnya hutan adat ini tuh sekarang terancam sekali akibat adanya pembukaan lahan, terus adanya pertambangan, adanya kebakaran, atau pembangunan yang nggak ramah sama lingkungan itu sendiri. Nah, seringkali masyarakat adat ini juga em, nggak dilibatkan dalam pengambilan keputusan soal lahan mereka sendiri ini. Jadi, supaya hutan ini tuh tetap lestari, harus ada
pengakuan hukum atas wilayah adat itu. Jadi kayak kita memberikan edukasi kepada masyarakat soal hutan adat itu sendiri supaya mereka tuh sadar bagaimana pentingnya menjaga hutan adat itu sendiri. Oke, terima kasih Alivia udah sudah menjelaskan pelestarian hutan adat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ritual dan sanksi yang ada di Desa Budaya Pampang. Jadi menurut wawancara kami di Desa Budaya Pampang, menurut Pak S. Rompalan selaku Ketua Adat atau Kepala Adat di Desa Budaya Pampang, kalau untuk ritual sendiri itu ada beberapa, bukan beberapa. Kalau menurut dari wawancara kami yang kami dapat itu, yang kami tangkap, ritual-ritualnya itu biasanya dilaksanakan dalam bentuk festival gitu kayak pertunjukan. Jadi orang dari luar Desa Budaya Pampang itu bisa ikut melihat seperti apa ritualnya. Misalkan kayak ritual syukuran hasil panen padi itu itu bisa apa ya kayak disebarluaskan jadi orang-orang di luar-luar dari Desa Budaya Pampang itu tahu gimana mereka itu saking merekanya bersyukur terhadap panennya itu mereka menghormati hasil panennya itu juga jadi ritual yang di Desa Pampang itu yang kami dapat, yang kami tangkap itu mereka ritualnya tuh secara terbuka. Jadi semua orang bisa tahu apa aja ritualnya. Dan mengenai sanksi itu sebenarnya mereka sekarang itu sudah tidak bisa melakukan sanksi yang terlalu berat kayak dulu karena mereka sekarang udah mengikuti apa ya kayak modern gitu. Jadi mereka harus mengikut kepada kayak undang-undang dasar atau kayak peraturan-peraturan pemerintah yang resmi karena mereka juga Desa Budaya Pampang ini kan sudah diakui secara resmi sama pemerintah. Jadi kalau buat sanksi itu mereka biasanya misal ada masyarakat di sana yang misal ada oknum yang menebang pohon atau merusak lingkungan di sana dan ada masyarakat di sana yang tahu itu. Jadi masyarakat di Desa Papang itu melihat secara langsung orang itu oknumnya itu lagi merusak. Nah, masyarakatnya ini akan melapor kepada ketua adatnya bahwa ya orang yang ini tuh sudah merusak lingkungan di sana. Nah, kalau misalkan sudah dilapor, itu ketua adatnya itu sebagai yang bertanggung jawab terhadap semuanya itu bakalan datangin ke orangnya jadi didiskusikan terus biasanya diberi nasihat-nasihat. Terus kalau misalkan emang dia nggak mau ngaku, itu em, gimana ya? Kalau di Desa Budaya Pampang itu ada eh, gigi harimau. Yang ini yang ada di PPT ini. Nah, jadi kalau misalkan pelakunya itu sudah tahu tentang sakralnya gigi harimau ini, biasanya apa Pak Ketua adatnya ini bilang kalau kamu emang jujur pegang ini gigi harimau ini. Jadi kalau misalkan kamu bohong, jangan berani-berani kamu pegang ini karena mereka eh, kayak apa ya sangat menghormati itu bentuk itu gigi harimaunya itu. Jadi kalau sanksi yang berat itu tidak lagi nggak kayak dulu karena mereka udah ngikut ke yang resmi gitu kan jadi mereka nggak ada yang kayak udah menyiksa-nyiksa itu nggak ada cuman kalau misalkan udah ketahuan orangnya itu biasanya dikasih nasihat-nasihat sama ketua adatnya biar selesai jadi udah nggak sampai ke apa ya ranah hukum gitu ya mungkin itu dari ritual dan sanksi berikutnya tantangan dan dukungan pelestarian. Oke, jadi kita move ke pembahasan tentang tantangan dan dukungan pelestarian. Jadi gini, walaupun masyarakat Pampang itu udah punya ikatan kuat secara budaya sama hutan adat, ternyata perjuangannya tuh juga nggak selalu mulus gitu lah. Salah satu tantangan terbesar yang mereka dapat itu biasanya tuh datang dari luar.
seperti yang sudah dimention sama Alif tadi, bisa jadi kayak tantangan dari luar tuh misalnya kayak dari masyarakat atau pengunjung yang mungkin emang belum paham cara menghormati hutan adat. Kadang-kadang tuh mereka ada aja gitu loh yang ngerusak kayak penebangan hutan secara liar. Entah itu karena emang mereka nggak tahu aturannya atau emang mereka tuh sengaja gitu. Nah, itu tuh juga bikin masyarakat setempat harus kerja ekstra keras gitu loh untuk menjaga hutan mereka. Terus tuh belum lagi setiap apa ya seiring berjalannya waktu, luas hutan adat itu semakin kecil karena tadi banyaknya perusakan ya. Tapi meskipun begitu, masyarakat di sana tuh tetap bersyukur dan mereka tuh tetap mau berusaha untuk menjaga hutan mereka gitu loh. Untuk salah satu bentuk perlindungannya itu biasanya kayak salah satu bentuk perlindungannya itu pemerintah desa itu memblok sekitar 40 hektar hutan. Jadi 40 hektar hutan itu tuh benar-benar mereka jaga dan nggak bisa disentuh sembarangan gitu loh. Itu salah satu bentuk eh, perlindungan yang dapat mereka mereka lestarikan. Terus tuh di balik tantangan itu juga masyarakat juga tetap dapat dukungan ya kayak misalnya dari pemerintah. Nah, pemerintah itu tuh biasanya memberi dukungan lewat dana yang diberikan untuk kayak kegiatan festival budaya, untuk kegiatan konservasi dan untuk kegiatan pelestarian hutan. Lalu selain dari bantuan pemerintah adanya juga kesadaran dari masyarakat setempat gitu loh. Jadi masyarakatnya sendiri itu juga solid banget. Mereka juga punya aturan adat yang tegas seperti yang sudah dimention sama Taya tadi. Bahkan saking tegasnya mereka tuh bahkan kalau misalnya ada yang berbuat kerusakan, ada yang berbuat melanggar, even itu tuh keluarga mereka sendiri itu tuh bakal tetap dikenakan sanksi gitu. Jadi seketat itu loh penjagaan mereka. Baik, lanjut. Oke, jadi kesimpulannya tuh Desa Budaya Adat Pampang tuh adalah salah satu contoh nyata bagaimana masyarakat Dayak Kenya mampu mempertahankan identitas budaya dan menjaga hutan adat di tengah arus modernisasi melalui rumah lamin, seni tari tradisional dan perayaan seperti Pelas Tahun. Mereka merawat warisan leluhur mereka itu dengan komitmen tinggi. Pelestarian hutan adat juga dijalankan secara kolektif dengan dukungan kepala adat, aturan adat, dan kerjasama antar generasi sebagai bentuk syukur terhadap alam. Dengan dukungan pemerintah dan pendekatan pariwisata yang bertanggung jawab, maaf, Desa Pampang menjadi model inspiratif pelestarian budaya dan lingkungan berbasis kearifan lokal. Ya, mungkin itu sekian presentasi tentang konservasi em, di hutan adat budaya Desa Budaya Pampang dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata selama kami mempresentasikan laporan ini. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih.